Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sempat nombok makin niki sama Songel kedatangan tamu spesial di siang hari ini karena kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik yaitu stop bullying, perkawinan dini dan kekerasan anak di Lombok Barat. Dan hari ini ketiga narasumber Mas Songel sudah hadir di studio dan kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita bahas dan kita ulas. Narasumber pertama ada Pak Mustilkar yang itu merupakan kabid dari P3. Selamat siang, Pak Selamat Kabid. siang, siang. Sehat? Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi segar sekali dan di sampingnya Pak Kabid ada Mbak Royanisa Julia Rahmadewi. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Panjang sekali namanya. Iya, panjang sekali namanya. Oke, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sampingnya Mbak Royanisa ada Mas Irji Irdian Sandi. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dan semata-semata Mas Songel di luar sana, ini adalah teman-teman dari Dewan Anak Kabupaten Lombok Barat. Dan hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik yang seperti yang Mas Songel sampaikan tadi. Pak Kabid, ini menarik sekali. Stop bullying, stop perkawinan dini dan kekerasan anak di Lombok Barat. Ini sebuah tema yang cukup mungkin cukup familiar di Lombok Barat yang sering digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih saat ini sebenarnya di Lombok Barat sendiri? Kalau Mas Songel boleh tahu. Jadi kalau terkait dengan kasus-kasus kekerasan atau bully, sebenarnya kalau untuk kita melihat pada sekup di lingkungan satuan pendidikan untuk Lombok Barat tidak terlalu tinggi. Artinya kan dari catatan atau data yang ada pada kami itu kan hanya sekitar 7 kasus kekerasan yang ada di sekolah termasuk yang bully tersebut. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2023. 23, oke. Yang 2024 belum keluar datanya? 2024 belum ada. Masih berproses. Ada catatan, artinya ada 2 kasus yang berproses itu kalau yang menyangkut di dunia pendidikan gitu. Ya. Kalau data sebelumnya, sebelum 2023 seperti apa? 2022 itu ada 8 kasus. Berarti ada penurunan berarti? Ada penurunan, ya alhamdulillah ada penurunan dan mudah-mudahan untuk tahun 2024 ini turun lagi kan gitu. Tentunya upaya-upaya ini kan harus kita lakukan bersama-sama termasuk dengan teman di dinas pendidikan, termasuk juga dari masyarakat tentunya kan harus mendukung juga kan upaya-upaya untuk pencegahan kekerasan maupun bully di satuan pendidikan. Oke, kalau Mas Songel boleh tahu, nah ini kan dari 8 kasus dari 2022, 2023 ada 7 kasus. Itu biasanya faktornya seperti apa dan seperti apa bullying yang sering terjadi di sekolah tersebut? Itu kasus kekerasan semua bukan bully saja. Jadi itu akumulasi dari beberapa jenis kasus kekerasan. Ada yang kekerasan fisik, ada yang kekerasan psikis. Itu yang masuk ke bully kan. Ada juga yang kekerasan seksual gitu. Jadi yang 8 itu tidak bully saja. Jadi akumulasi kasus. Akumulasi kasus. Ya. Terus pendampingan dari P3A sendiri seperti apa selama ini? Kalau kita pendampingannya itu ketika ada kasus itu yang menimpa anak, maka tentunya pendampingan yang diberikan adalah penguatan dari sisi psikologinya atau kejiwaannya. Kemudian kalau memang itu ke ranah hukum, ya tentunya pendampingan secara hukum gitu. Dan intervensi lanjutannya apapun yang dianukan sama si korban ini, misalnya membutuhkan rehab sosial, tentunya ini akan kita koordinasikan dengan teman-teman yang ada di dinas sosial. Karena kan kewenangan kami itu hanya sampai pendampingan saja. Terkait dengan masalah intervensi rehabnya itu ada di dinas sosial. Oke, nah ini kan menarik sekali. Ini data yang muncul di P3A sendiri 8 dan 7, berarti ada penurunan. Ini ada tidak indikasi bahwa angka tersebut belum maksimal karena banyak orang juga merasa untuk melaporkan itu menjadi suatu hal yang tabu di tengah masyarakat. Itu gimana Pak Kabid? Kalau saya sebenarnya enggak juga sih seperti itu. Karena ini kan saat ini di seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Barat itu kan sudah ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan gitu. Artinya kalau memang ada kasus kekerasan di satuan pendidikan itu masih terdeteksi dia. Artinya data itu akan nyambung antara teman-teman yang di Dikbud juga dengan yang di BPA begitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan lah begitu kan data-data itu. Jadi kita terbuka saja kan gitu. Artinya kan memang keterbukaan terhadap data ini akan memudahkan kita untuk melaksanakan intervensi atau program apa untuk tentu tujuannya untuk mengurangi tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan.
Nah ini kalau dari teman-teman Dewan Anak Lombok Barat nih, bagaimana proses pendampingan sendiri untuk teman-teman yang dalam artian terkena indikasi begitu ya, ada bullying, ada kekerasan, nah seperti apa? Itu seperti apa ya? Mungkin kalau dari Dewan Anak selama ini, kalau ada teman-teman yang mengalami kekerasan, misalnya kayak bullying, itu kami lebih melakukan pendekatan. Jadi teman-teman itu bisa cerita sama kami. Kadang teman-teman juga yang teman sebaya itu lebih nyaman bercerita sama kami. Jadi Bapak Ibu di dinas juga lebih gampang mendapatkan kronologi yang pasti, yaitu dari kami. Karena kami lakukan pendekatan dulu sama teman-teman yang mengalami kekerasan. Nanti setelah kami sudah mendapatkan informasi itu, kami juga tetap melakukan pendampingan seperti contohnya mengajak untuk bermain, mengajak untuk ikut berkumpul bersama kami dan melakukan sosialisasi juga di lingkungan sekitar. Oke, ini kan menarik Pak Kabit. Kemarin tuh sempat ada di setiap desa tuh apa ya istilahnya, konseling apa itu yang Konselor sebaya. konselor sebaya Iya. itu kan dalam artian masih adakah remaja yang dalam artian melakukan konseling begitu di tingkat-tingkat desa? Karena kan mereka mungkin ada rasa canggung dan sebagainya. Itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi memang inilah yang masih menjadi kekurangan atau kendala di kami. Artinya forum anak ini kan belum terbentuk di semua desa. Iya. Ya, hanya mungkin sekitaran 15% dari desa yang ada ini yang sudah ada forum anaknya. Nah, ini yang menjadi PR kami ke depannya, sehingga harapannya di semua desa itu ada forum anak. Karena kan forum anak ini perannya ada 2P istilahnya, menjadi pelopor dan pelapor. Nah, yang 2P itu kan ini anak-anak yang bisa menjelaskan. Gimana? Kalau dari Mbak Royani seperti apa itu? Kalau yang pelopor ini kami di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah ataupun cangkupan Lombok Barat juga, kebetulan kami di Dewan Anak Lombok Barat, itu kami sebagai pelopor artinya kami mempelopori teman-teman yang lain untuk tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan pernikahan di usia anak, tidak melakukan bullying tadi. Nah, contohnya seperti kami sosialisasi. Beberapa bulan yang lalu kami juga sempat kunjungan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi anti kekerasan ini dan pernikahan usia anak ini gitu. Kalau untuk di lingkungan tempat tinggal, untuk sementara ini kami yang dari anggota Dewan Anak hanya bisa sosialisasi di lingkungan tempat tinggal kami saja gitu. Ada kesusahan tidak saat melakukan sosialisasi dalam artian kepada kaum remaja lah istilahnya? Iya. Mereka bisa terbuka nggak gitu dalam artian? Mungkin kalau untuk teman-teman yang remaja itu terbuka aja gitu. Kalau untuk sosialisasi mereka menerima. Tapi yang lebih sulit menjadi tantangan kami forum anak itu sosialisasi ke orang tua. Gitu. Jadi kadang ada orang tua yang masih pro kontra terkait pernikahan usia anak ini gitu. Karena kan di masing-masing desa itu punya sejenis aturan ya Pak ya? Ada dia awek-awek gitu. Jadi banyak orang tua yang masih pro kontra lah terkait kalau kami sosialisasi tentang perkawinan usia anak ini. Nah ini saya ke Pak Kabit nih harus jawab nih. Pak Kabit ini kan menarik. Secara kultur di suku Sasak lah ya dalam artian ini kan perkawinan usia dini itu masih banyak terjadi. Nah ini bagaimana pendampingan dari P3A sendiri? Karena satu sisi terkait agama, nah satu sisi juga ada aturan yang harus ditegakkan. Ini seperti apa Pak? Jadi memang ini upaya yang kita lakukan karena untuk merubah mindset itu kan memang membutuhkan waktu. Kita pun yang di Lombok Barat ini sudah berupaya dari tahun 2015 sebenarnya kan melalui program GAMA atau Gerakan Anti Mengalami Kode yang dalam perjalanannya sampai di tahun 2023 sebenarnya alhamdulillah angka atau kasus pernikahan usia anak ini kan sudah jauh menurun gitu. Untuk tahun 2023 itu sekitar 187. Itu arti kalau dipersentasikan dari kasus pernikahan yang ada itu hanya sekitar 8% dia. Itu kan jauh berbeda dengan ketika awal-awal dulu di tahun 2000
15 itu kan hampir 50% itu pernikahan itu dari jumlah total pernikahan itu dilakukan di usia anak itu. Tapi sekali lagi karena memang ini menyangkut adat istiadat, terus menyangkut pemahaman agama juga kan. Artinya ini perlu jalan yang cukup panjang gitu untuk kita betul-betul bisa menanamkan kesadaran kepada keluarga kita untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak itu. Jadi pendekatannya kan misalnya kalau kita kaitkan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual kan tidak bisa juga langsung seperti itu. Ya, oke. Artinya kan yang lebih penting menurut saya adalah untuk bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin merubah pemikiran yang ada di masyarakat kita, kemudian pemahaman-pemahaman adat yang masih kurang pas atau salah begitu kan dalam menafsirkan masalah adat juga. Ini yang perlu kita benahi sehingga karena menurut tokoh adat yang ada sebenarnya kan kita juga ada aturannya juga di dalam proses pernikahan itu. Artinya ada hal-hal yang memang sudah menyimpang dari yang seharusnya begitu. Oke. Terus selama ini dalam beberapa kasus itu Pak Kabit ini kan dalam artian untuk mencegah pernikahan dini gitu kan, keterlibatan masyarakat, aparat desa dan aparat dusun itu seperti apa selama ini? Ya, alhamdulillah sebenarnya kalau kita bicara keterlibatan, artinya pertama sempat kan keluar peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kan. Nah, itu saat itu ada sanksi yang menyatakan kalau ada aparatur desa yang terlibat nanti akan ada kena sanksi kan gitu. Tapi di dalam perjalanannya sanksi itu kan dia hilang gitu, hanya bersifat administrasi saja. Tetapi dari sejak itu sebenarnya perangkat wilayah itu sudah mulai berhati-hati begitu. Nah, hingga untuk kita yang di Lombok Barat utamanya selain memang upaya sosialisasi yang kita laksanakan di hampir semua desa gitu kita laksanakan, walaupun belum semua gitu tapi hampir semua karena kan kemampuan kami juga terbatas, tetapi kan desa-desa juga melaksanakan sosialisasi sendiri. Artinya ketika ada anak yang menikah yang belum cukup umur gitu, itu lebih banyak yang melapor daripada membiarkan proses itu terjadi. Nah, sehingga upaya yang kita lakukan ketika ada aduan seperti itu, tim dari UPT PPK akan turun melaksanakan mediasi. Nah, di dalam proses mediasi ini bukan UPT saja, tetapi Pak Kadus terlibat, Kepala Desa terlibat, teman-teman yang di Babin Kantipmas, Babinsa kan mendampingi juga gitu. Sehingga dari upaya ini, proses mediasi ini alhamdulillah bisa maksimal gitu. Lebih banyak kasus atau aduan pernikahan ini lebih banyak yang bisa dipisahkan gitu. Berapa kasus itu yang kalau terjadi menikah dalam artian dipisahkan? Di tahun 2023 itu ada 57 kasus. Itu 50 itu bisa dipisahkan, 7 itu memang berlanjut karena sesuatu sebab lah gitu itu. Dalam artian begini Pak Kabit, dipisahkan untuk ditunda sampai usia dewasa atau seperti apa? Dipisahkan sampai dia cukup umur begitu. Jadi di dalam proses mediasi ini, pemisahan ini kan kadang-kadang kan kedua pihak ada yang memang membuat perjanjian apakah nanti akan menikah di usia yang cukup atau tidak ada perjanjian. Nah, gitu. Tapi intinya yang kita pisah ini tentunya kita berikan penguatan secara fisiologi begitu, kita tempatkan di rumah aman sehingga harapannya setelah dia dari rumah aman anak ini tidak ingin menikah lagi untuk dalam waktu yang cepat gitu. Artinya dia nanti lah mungkin setelah selesai minimal SMA lah begitu. Berarti ada masukan-masukan di sana, ada pendampingan ya? Ada pendampingan dari psikolog di rumah aman gitu. Oke, nah ini menarik Pak Kabit. Kita akan berbicara psikolog tapi nanti di segmen selanjutnya tetap di Mas Ongel Reborn.